voy a andare via. Dimmi dov'è. Non c'ho bisogno di nessuno io. Non c'ho bisogno di nessuno! Kisah akan berfokus pada seorang tukang setrum ikan bernama Elia. Ini orangnya. Dimana kata illegal fishing berikut undang-undang tentang hukumnya tak cukup untuk menghentikan dia yang merasa sudah tak punya pilihan untuk memenuhi tanggung jawab bebannya sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi di zaman sekarang, rakyat kecil bisa apa? Kecuali hanya terbebani dan serba kesulitan untuk mendapat penghasilan bahkan lewat cara yang terbilang salah sekalipun. Dia bernama Oso, seorang ketua umum organisasi peduli lingkungan yang bergerak di bidang kebersihan dan pelestarian ekosistem sungai. Ditemani adiknya yang bernama Nina, ia pun mulai membersihkan tumpukan sampah di salah satu sungai yang di sana sudah terdapat beberapa bangkai ikan yang diduga akibat limbah pabrik dekat sungai tersebut. Sebagai petugas terkait, Oso langsung mengadakan sosialisasi bahkan mengajak warga melakukan upaya pencegahan dengan berunjuk rasa. Namun belakangan, Nani menemukan indikasi seperti bekas luka bakar pada bagian tubuh ikan yang kemudian tunduhan pun mengarah kepada para tukang setrum ikan. Sempat terjadi perdebatan tanpa kesimpulan, maka Oso dan Nani pun memilih pulang saja. Yang saat dalam perjalanan, mereka tak sengaja melihat sebuah pan yang cukup mencurigakan. Ferma, dai, facciamo le foto. Cosa fai? Dan ya, beberapa pria terlihat mengangkut ikan yang kondisinya sama persis dengan yang Nina temukan tadi. Sayangnya kedatangan Elia di sana memaksa dua bersaudara ini pun harus menghentikan proses penyelidikannya untuk sementara. Singkat cerita, setelah ikan itu ditimbang dan siap untuk dijual, datanglah seorang tengkulak yang ternyata masih merupakan anggota dari organisasi tersebut, di mana dia mengambil paksa ikan yang sudah para penyetrum kumpulkan tanpa membayar kompensasi sepeser pun pada mereka. Setelah kepergian si tengkulak, Elia dan semua rekannya memutuskan untuk langsung menyusulnya ke tempat dia bekerja. Dan ketika rekannya tengah menagih, Elia sendiri memilih untuk menjaga jarak sambil mengamati situasi. Yang dalam kondisi itu, dia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya bernama Ana. Sampai-sampai Elia pun lupa pada tujuan awal kedatangannya di sana. Tatkala asik-asiknya mengobrol, rekan Elia yang telah selesai dengan si tengkulak tadi langsung mengajaknya pulang. Lantaran mereka tetap saja tak mendapatkan kompensasi apapun dan Elia pun terpaksa pergi meninggalkan Ana meski di dalam hati Elia masih sangat ingin menghabiskan waktu dengannya. Setelah kepergian Elia, Nina mengajak Oso untuk segera mengambil tindakan tegas, yakni menangkap komplotan penyetrum. Di sini Oso tegas menolak dengan alasan bahwa dia tak punya wewenang atas tindakan tersebut karena bukan kepolisian. Namun sepertinya Nina sudah merasa jengah dan tetap kekeh ingin melakukan penangkapan meski tanpa didampingi oleh sang kakak. Però a me ne frega. Questa è casa nostra, no? Ana yang mendengar hal itu lantas mendatangi Elia untuk memberitahukan semuanya, serta mengingatkan dia bahwa saat ini posisinya sedang tidak aman untuk kembali ke sungai. Namun karena terdesak kebutuhan dan meski harus gimana lagi, Elia beserta keluarga tak memperdulikan hal itu dan tetap menjalankan rutinitas seperti biasanya. Stăm 2-3 nopți fără să lucrăm așa și după aia, fără de nu uita noastră, după aia punem înapoi, lasă. Keresahan Ana pun akhirnya berubah menjadi lega setelah ia cukup diterima di keluarga Elia yang memperlakukannya dengan sangat ramah. Dan dari sinilah awal mula kedekatan antara Ana dan Elia, di mana benih-benih asmara antara keduanya pun mulai membentuk dan mekar seiring berjalannya waktu. Kembali kepada Oso dan Nina yang sambil menjalankan aktivitas pekerjaannya terus membicarakan soal yang Nina rencanakan kemarin, di mana Oso sebagai kakak senantiasa mengingatkan Nina agar mengurungkan niatnya tersebut karena dikhawatirkan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Sarà lì da 40 anni, ti immagini, babbo? Abbiamo solo quella foto in salone di lui da giovane. Dai,
Saat malam tiba, Oso yang tengah bersosokan dengan ayahnya pun seketika dikagetkan oleh informasi tentang Nina, di mana adiknya ini bersikeras akan tetap melanjutkan rencananya, sehingga Oso yang merasa khawatir atas keselamatannya pun lekas menyusulnya pada saat itu juga. Di tempat lain terlihat Elia masih sibuk dengan ikan-ikan hasil tangkapannya, dan di situ dia pun tiba-tiba berfirasat bahwa ada sesuatu yang tak beres. Dan benar saja, beberapa tamu tak diundang datang untuk menjelakakan termasuk rekan-rekannya. Masih di malam yang sama, Elia yang sudah mengetahui jika dalang dari aksi penyerangan barusan adalah si Tengkulak, maka ia pun langsung mendatanginya untuk menagih uang, di mana kali ini Elia terpaksa harus melakukan dengan sedikit dibumbui kekerasan, yang atas bantuan dari Ana, akhirnya si Tengkulak pun berhasil dibuat takluk sampai meninggal di tempat itu juga. Alhasil situasi pun menjadi riuh, di mana esoknya Ana dicecar berbagai pertanyaan seputar insiden semalam. Tapi di sini Ana berusaha membela Elia mati-matian, sebab menurutnya bahwa yang Elia lakukan tersebut tak lebih dari sebatas membela diri dari pihak yang bermaksud menyakitinya. Belakangan Oso pun diberitahu oleh Nina sebagai kedekatan Elia dengan Ana, dan dia pun memaklumi bahwa bisa dibilang wajar saja jika pada saat interogasi tadi Ana lebih cenderung membela sang pacar. Kendati sebenarnya Celia ini salah sekalipun, maka dari situ Oso bersama kumpulannya pun pergi mendatangi rumah Elia, yang setibanya di sana mereka langsung disambut hangat dengan lemparan bebatuan. Tak satupun dari mereka berhasil menemukan keberadaan Elia, yang hal itu wajar dan pantas karena ternyata Ana telah lebih dulu membawa Elia pergi mencari tempat aman, sesaat sebelum Oso berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya. Di sore harinya, Oso berhasil menemukan gudang tempat Elia menyimpan perkakas nyetrumnya, di mana Nina yang sudah tak bisa mengontrol emosinya pun lantas membakar gudang tersebut. Namun di balik itu, Oso tetap menganggap keputusan Nina sebagai tindakan gegabah yang alih-alih justru akan membuat situasi akan semakin rumit lagi. Dan ya, Elia yang baru pulang dari persembunyiannya pun melihat kondisi gudangnya dengan reaksi penuh amarah. Bahkan ia spontan berencana untuk balas dendam, di mana esoknya Elia dan Ana langsung mendatangi Nina di tempat pekerjaannya, yang kemudian berhasil dieksekusi pas ketika Nina sedang berjauhan dengan kakaknya. Apa boleh buat, kini Elia benar-benar menjadi incaran banyak orang, terkhusus pihak kepolisian yang akhirnya turun tangan. Adapun di sisi lain, Ana justru mulai merasakan penyesalan sehingga ia merajuk dan meminta Elia untuk melepaskannya. Yang hal itu tentu membuat Elia sangat sedih, karena saat ini dia benar-benar sendirian tanpa keluarga, teman maupun orang yang dicintainya. Selesai dengan proses pemakaman Nina, semua polisi dan anggota komunitas pun langsung dikerahkan untuk melakukan pemburuan. Yang dalam hal ini Oso memisahkan diri dan berharap bisa menemukan Elia lebih dulu. Karena walau bagaimanapun Oso adalah manusia biasa yang memiliki dendam dan ingin menghabisi pembunuh adiknya itu dengan tangannya sendiri. Setelah berjam-jam melakukan pemburuan, akhirnya jejak target pun mulai terlihat, di mana aksi brutal yang tim pemburu lakukan saat itu memaksa Elia untuk menempuh berbagai cara supaya bisa selamat. Dan perjuangan Elia pun tidak sia-sia, yang meskipun kondisinya terlihat sangat memprihatinkan, tapi setidaknya dia masih bernyawa. Dan itu tak lepas dari bantuan Oso yang kemudian memberikannya perawatan supaya Elia bisa kembali bugar, dengan tujuan yakni agar hasrat dendamnya tersimpulan atau terangsang dan dapat melampiaskannya dengan penuh gairah.
Ngomong-ngomong, di sini Osho justru terkesan lebih terfokus pada pemulihan Elia. Selain karena memang sejatinya karakter si Osho yang santuy dan tak seagresif Nina adiknya, jadi jangan salahkan saya jika pada akhirnya situasi pun kemudian dimanfaatkan si Elia untuk membalikkan keadaan. Saya sendiri salut memang pada si Elia ini yang dengan kondisi fisiknya yang rekecot begitu masih saja berambisi untuk bisa menaklukkan Osho. Padahal di sisi lain Osho sengaja mengikuti keinginannya seolah-olah pasrah karena sebenarnya ia menunggu momen yang tepat dan ingin mengetahui sampai di mana si Elia ini akan tetap mampu bertahan. Sampailah keduanya di dermaga, di mana terdapat sebuah perahu yang niatnya akan Elia gunakan untuk melarikan diri. Namun mengingat stamina yang sudah semakin habis terkuras, di situ Osho berhasil mengalihkan posisi ke mode menyerang serta membiarkan Elia berada di atas perahu sendirian. Dan ya, walaupun dengan berat hati, akhirnya Osho pun menyeksekusi Elia dan mempersembahkannya untuk Nina. Yang demi memuaskan hasrat dendamnya tersebut, Osho bahkan memilih untuk menenggelamkan jasad si Elia di dalam perahu bersama ikan-ikan hasil curiannya. Tamat, ending yang cukup membanggakan.